Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di program Sapa Kaltim bersama saya, Afrilia Tira. Pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana peran anak muda dalam melestarikan musik etnik di Samarinda. Pada pagi hari ini sudah hadir narasumber kita, yaitu salah satu musisi dari grup band etnik di Samarinda, yaitu Bang Ardi. Selamat pagi Bang Ardi. Selamat pagi. Ya, boleh nih diperkenalkan dulu nih nama dan juga kesibukan Bang Ardi sekarang. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Ardi Christian. Saya dari kelompok musik Nawasena. Nawasena sendiri adalah grup band dengan upaya untuk melestarikan musik tradisi Kalimantan Timur. Bentuknya adalah yang kami coba itu untuk melakukan penginovasian musik tradisi sebenarnya di Kalimantan Timur. Bahasa kerennya kalau di dunia nyebutnya itu adalah world music genrenya. Jadi memang di world music itu kami berupaya untuk bagaimana bisa melestarikan musik tradisional khususnya Kalimantan Timur begitu, yang dicampur dengan atau dikombinasikan dengan musik alat musik modern. Kami terbentuk di 2022 bulan Agustus saat itu, dan kebetulan juga kami memang berlatar belakang dari etnomusikologi. Jadi memang kami adalah mahasiswa etnomusikologi dari Universitas Mula Warman, Fakultas Ilmu Budaya. Dengan banyak proses yang kami lakukan di kampus, kami mencoba untuk gimana ya kalau kita buat salah satu grup yang memang fokusnya untuk mengenalkan musik tradisional Kaltim khususnya ke masyarakat umum. Karena balik lagi memang musik tradisional itu dilihat sebagian orang sebagai musik yang kuno, sebagai musik yang agak ketinggalan zaman gitu. Makanya kami berupaya untuk gimana caranya musik tradisi itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Contohnya dalam satu festival misalnya, ada musik rock di situ, ada musik reggae di situ, ada musik pop. Di antara semua band, ada satu band Nawasena yang menghadirkan warna yang berbeda di antara setlist artis yang ada gitu. Dan fokus kami juga mengenalkan kota Samarinda. Jadi di dalam grup band Nawasena tersebut juga ada beberapa alat musik yang memang tidak mewakili Kalimantan Timur, tapi ketika kita melihat latar belakang dari Samarinda yang memang heterogen masyarakatnya, memang jadi di dalam ada gendang Sunda, di dalam juga ada kami pakai alat musik suling begitu, ada beberapa alat musik lain karena memang balik lagi Samarinda memang kota yang heterogen, jadi itu yang coba kami representasikan di dalam grup Nawasena begitu. Dan saya di dalam grup Nawasena sendiri menjadi pemain gambus, alat musik dari suku Kutai, juga lead vokal juga, jadi frontman sebagai vokalis, terus juga main suling juga di beberapa karya, dan menjadi arranger sekaligus komposer dari beberapa karyanya juga. Begitu sih gitu. Untuk Nawasena. Oh, berarti grup band Nawasena ini terbentuk karena dari teman-teman kampus seperti itu ya? Betul. Dengan dari tongkrongan kampus, kemudian terpikirlah untuk membuat salah satu band etnik ini. Betul. Sangat menarik. Oke Bang, selanjutnya mengapa sih musik tradisi itu penting untuk dilestarikan? Boleh dijelaskan nih kepada teman-teman yang di rumah, kenapa sih musik tradisi itu penting untuk kita lestarikan? Balik lagi karena yang kita lakukan, yang kami lakukan di jurusan etnomusikologi tadi itu juga memang mendata, meneliti, mengkaji musik-musik tradisi. Jadi tidak hanya berhubungan dengan musiknya, tapi juga dengan manusianya begitu, dengan budaya yang ada dari kesenian tersebut. Lahir dari kebiasaan itu, lahir dari bagaimana kita mendapatkan ilmu dari etnomusikologi. Akhirnya kami mempunyai kesadaran kalau tidak kami yang melakukan untuk melestarikan, siapa lagi yang punya tanggung jawab itu. Karena dibalik walaupun kami player musiknya begitu,
tapi kami juga mempelajari gimana sih satu masyarakat di area wilayah tertentu itu memainkan alat musik gambus. Karena ya benar memang mereka adalah suku Kutai begitu. Cuman setiap suku Kutai dengan sukunya itu punya warna masing-masing kan. Dia punya rasa yang beda. Dan kenapa harus melestarikan ya balik lagi karena kalau bukan kita siapa lagi yang bisa meneruskan? Karena jangan sampai 20-30 tahun ke depan musik tradisional atau ya hal-hal yang berbau tentang kebudayaan itu sudah sulit untuk ditemukan lagi. Jadi upaya kami adalah untuk bisa mendokumentasikan itu dengan gaya yang kekinian lah bahasanya, dengan gaya yang dengan menghadirkan kebaruan-kebaruan. Gimana nih Bang, kalau anak-anak muda, teman-teman yang di rumah bisa berperan di dalam melestarikan musik tradisi itu, mereka bisa berperan sebagai apa saja gitu untuk melestarikan musik-musik yang ada di Kalimantan Timur? Banyak hal sebenarnya, karena balik lagi kalau rada serius ya bahasnya, karena kalau dari salah satu kata dari salah satu etnomusikolog di dunia namanya Bruno Nettel, budaya itu memang selalu berkembang, selalu mengalir, dan untuk bisa menghadirkan kebaruan, penginovasian, biasanya budaya itu atau ya kesenian musik lah konteksnya, untuk bisa menghadirkan kebaruan itu biasanya memang peran paling utamanya adalah anak muda. Dan anak muda di Kalimantan Timur khususnya, ketika memang kalian tidak punya atau tidak mampu untuk memainkan alat musiknya, dengan era digital sekarang banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya dengan kalian ya repost story misalnya, ketika kalian atau ada satu karya musik tinggilan yang kalian pernah dengar dulu, terus ada satu kelompok yang mencoba untuk membawakan dengan kebaruan, kalian repost postingannya, ngebantu untuk share, ngebantu untuk menaikkan nama kelompok tertentu, nama bandnya, misalnya contohnya Nawasena misalnya. Ya itu udah salah satu yang membantu lah untuk gimana musik tradisi ini bisa tetap dikenal, tetap ditahu oleh orang. Dan untuk dari sisi pemain musiknya sendiri, ya dengan menghadirkan unsur-unsur etnik, karena banyak dilakukan sekarang dengan kelompok-kelompok atau grup-grup band, kita sebut aja kayak Marpi Radio misalnya. Marpi Radio itu salah satu grup band instrumentalis yang lahir dari Kalimantan Timur yang udah pernah main sampai ke Kanada juga. Banyak listenernya dari luar negeri, bahkan dari Jepang dan sebagainya. Dia banyak beberapa kali melakukan memasukkan unsur musik tradisional di karya mereka. Dan banyak sekali yang bisa dilakukan sebenarnya. Dan anak-anak muda sekarang, yang pertama ketika memang dia punya bakat untuk main musik, yang harus diingat adalah jangan sampai lupa akar kebudayaannya kita. Ya, misalnya Anda orang Jawa begitu, ya jangan sampai lupa kalau Jawa punya gamelan untuk harus bisa dimainkan setidaknya, atau setidaknya tahu tentang alat musik itu. Kalau kita berhubungan dengan Kalimantan Timur, kalian dari suku Kutai misalnya, banyak alat musik Kutai atau kesenian musik Kutai yang ada di Kutai yang bisa kalian pelajarin. Kalau memang kalian ngerasa aku bisa main gitar nih, aku bisa main musik, jangan sampai lupa kalau ya ada kebudayaan, ada alat musik dan kesenian yang bisa kalian pelajari. Di samping kalian belajar gitar, belajar keyboard. Setidaknya mereka harus tahu dan mengenali seperti itu ya. Betul. Musik-musik yang ada di daerah tersendiri. Betul. Oke, sangat menarik sekali pembahasan kita ya, saudara. Tidak hanya itu, kita akan membahas topik-topik yang jauh lebih menarik lagi. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kaltim setelah yang satu ini.
Selamat pagi saudara, kembali lagi bersama saya Afrilia Tira dan narasumber kita Bang Ardi. Tadi kita sudah membahas ya bagaimana grup band etnik Nawasena itu terbentuk dan bagaimana sih Nawasena itu berkarir dengan bermain musik. Elemen-elemen musik apa saja yang ada di grup band Nawasena. Oke nih Bang, selanjutnya apa sih tantangan yang dihadapi Nawasena dalam bermusik dan melestarikan musik tradisi di era digitalisasi ini? Silakan. Ya, kalau perjalanan Nawasena berarti ya ini ya. Yeah. Perjalanan Nawasena sendiri, ya mau dibilang gampang nggak juga, mau dibilang sulit juga nggak terlalu sulit sebenarnya. Cuman sebenarnya umum lah. Ya, Seperti, di tengah-tengah gitu iya, ya. umum seperti gimana band pada umumnya itu merintis. Dan sampai saat ini pun kami juga masih ya band yang ya lingkupnya masih kota lah. Ya. Beberapa kali sempat main di luar kota, di luar pulau, bahkan kemarin terakhir di Jogja. Ya. Kami main, terus di Kaltim sendiri pernah main sampai Sangatta kemarin. Ya, sesuatu yang kami pun juga nggak nyangka kok bisa ya ternyata kita diundang buat main ke luar, sampai ke Jogja bahkan. Cuman memang kalau ditanya tentang tantangannya gimana, banyak hal yang harus kami jaga. Pertama itu, karena balik lagi, ketika kita ngomongin penginovasian musik tradisional, otomatis kita juga harus tahu dan paham dulu akarnya gimana. Akar musiknya, misalnya kita ngomong konteksnya adalah tingkilan misalnya. Ketika kita membuat suatu karya yang berhubungan dengan tingkilan, alat musik gambus misalnya, kita juga harus tahu aslinya gimana. Karena kita juga harus menjaga keasliannya. Di satu sisi, unsur atau idiom yang digunakan juga tetap harus idiom yang dimiliki oleh Kutai. Karena kalau kita ngomongin gambus, hampir satu Indonesia, nggak semuanya ya. Yeah. Hampir satu Indonesia ini punya kebudayaan gambus. Kita berakar dari kebudayaan Melayu kan memang. Jadi di Riau punya gambus, di Samarinda, di Kalimantan Timur punya gambus, di NTT punya gambus, di Sulawesi punya gambus. Jadi kita harus tahu dulu gimana akarnya, gimana idiom musiknya. Nah, dan ketika mengolah itu, tantangannya adalah karena kita harus menghadirkan unsur kebaruan juga di dalamnya. Dan pastinya ada batasan-batasan dari kebudayaan tertentu misalnya ya. Karena Nawasena pun tidak hanya ngomongin tentang pesisir, kebudayaan pesisir, tapi juga ada beberapa karya yang kebudayaan pedalaman begitu. Dan kita tahu suku-suku Dayak juga punya batasan-batasan yang nggak boleh nih, kalau gini nggak boleh, begini nggak boleh, gini nggak boleh. Jadi kita harus banyak ngobrol sama tetua adat misalnya, sharing, diskusi, dan belajar dengan mereka. Gimana sih kalau Dayak Bahau, permainan sapenya gimana sih? Kalau Kenyah gimana sih? Kita datang dengan ya yang dituakan misalnya, atau pemain sape yang senior. Gimana Bang batasannya kalau kita mau main buat karya yang berhubungan dengan kebudayaan Bahau gimana ya? Tuh. Kalau ngomongin tentang tantangannya Nawasena dalam buat karya itu, kalau di panggungan misalnya, tadi kan saya bilang tuh kayak di satu festival misalnya, di dalam festival itu ada band reggae, ada band rock, ada band pop gitu. Tiba-tiba ada kami kan yang ini siapa ini? Kok ada band etnik yang di antara itu semua. Cuman awalnya memang jadi salah satu ya, karena tadinya sebelum aku main musik tradisi memang pernah di satu project namanya Negeri Syam, itu musik pop alternatif lah ya, mungkin bahasanya gitu, yang konteks dari band ini ngomongin tentang hubungan manusia dengan penciptanya gitu, ngomonginnya tentang agama. Dan udah beberapa kali manggung dengan teman-teman yang memang di skena musiknya Samarinda, tapi ketika aku hadir dengan Nawasena, mereka juga kayak, ih ini project apa di kok kamu tiba-tiba mainan etnik, yang mereka mungkin nggak tahu kalau ya basicku sebenarnya memang di musik tradisi kan, lahir juga dari etnomusikologi. Jadi ketika menghadirkan Nawasena di segmen orang umum,
tantangannya adalah gimana caranya Nawasena ini bisa diterima. Pertama kan itu. Karena yang kami bawakan juga bukan mungkin bisa dikatakan gitu ya. Tidak umum lah yang kami mainkan. Kami memainkan karya-karya instrumental di mana kalau orang nonton di panggung event kan pengennya ya singelong, pengennya nyanyi, pengennya joget bareng. Sementara yang kami mainkan instrumental. Jadi jokesnya anak-anak tuh kadang lagu ini kok intro semua tidak ada lirik ya karena memang nggak ada karena memang instrumental kan jadi mereka pikir ini dari awal kok kayak intro semua walaupun ya mungkin ya akhirnya ketika kami udah main 2-3 kali mereka udah tahu lah kalau Nawasena karakternya emang begitu memang mereka instrumental yang dibawakan cuman beberapa lagu juga akhirnya kami juga ada beberapa lagu yang memang ada liriknya lah jadi memang bisa di nyanyiin bareng-bareng, bisa ada part yang singelong juga. Karena kami juga beradaptasi dengan pasar di Samarinda yang ternyata kalau kita mainin instrumental aja, orang tuh malah nontonnya tuh bukan yang excited tapi malah ngeliatin, nontonnya tuh bingung gitu. Mereka nggak, mungkin belum paham. Iya. Ya itu sih kalau tantangan dari Nawasena sendiri. Nah, kalau menurut dari penjelasan Bang Ardi nih, pernah nggak sih dapat komenan dari orang-orang yang punya budaya itu sendiri? Kan di Nawasena pasti ada gendang Sunda, kemudian ada sape, kemudian ada suling. Nah, pernah nggak sih dikomentari dengan orang-orang yang memiliki, maksudnya orang asli yang memiliki instrumen musik tersebut, bisa komen nih, misalnya kayak, kok permainan sulingnya seperti itu, kok permainan sapenya seperti itu? Gimana Bang? Apakah ada komentar-komentar dari orang yang memiliki budaya tersebut? Ya, kalau komentar karena kami memulai dengan berupaya untuk menjaga relasi dengan baik dengan kebudayaan atau apa yang mau kami angkat sejauh ini belum sih dan jangan sampai ada. Betul. Jadi memang dalam prosesnya kami selalu berhati-hati untuk menjaga tanggung jawabnya. Jadi jangan sampai ada beberapa part atau beberapa hal yang harusnya nggak gitu tuh, harusnya jangan begitu tuh, nggak boleh tuh digituin. Nah, apalagi kalau sampai di titik ada yang ngomong nggak boleh tuh digituin. Nah itu tuh berarti risetnya kami, balik lagi ke kaminya berarti yang kurang detail untuk nyiapin karyanya. Sejauh ini sih belum ada. Jangan sampai ada lah. Jangan sampai ada lah. Oke, kalau untuk dampak Bang, untuk musisi musisi etnik gitu, dampak globalisasi sekarang ini gadget, kemudian banyaklah teknologi digital lainnya gitu. Apa sih dampak dari teknologi digital itu untuk musisi sendiri? Kalau kita ngomongnya tentang musisi etnik ya, kalau dari sudut pandangku sebenarnya jauh lebih memudahkan. Karena balik lagi kalau kita ngomongin pola orang-orang tua dulu ketika main musik tradisi ya ngumpul, duduk, ngobrol, mainin alat musik, semua kehibur, udah selesai. Ketika konteksnya adalah untuk hiburan, ya main di acara nikahan, main di acara kebudayaan misalnya, dan segmennya kan tertentu saja. Cuman dengan adanya digitalisasi, jauh lebih dimudahkan, karena ya kita sebut nama ya, Alif Fakot misalnya. Sahabat saya dari Tenggarong, dia pemain musik sape yang dulu ketika dia memulai untuk bikin konten, untuk main sape, beberapa orang tuh komennya, ngapain sih Lip main gituan? Jadi ya duitnya juga nggak tahu ada, penghasilannya maksudnya belum tahu ada tuh, ya ngapain sih gitu. Cuman sekarang dia udah followernya udah berapa juta, terus dia udah main di Indonesian Got Talent sebagai semifinalis bahkan di acara kepresidenan di NTT kalau tidak salah, yang ada makan siang semua presiden di Asia Tenggara di salah satu kapal pesiar gitu. Si Alif ini main musik sape di situ sama Bang siapa namanya? Aku lupa, main Sasando. Itu dampak dari dia mulai untuk mengenalkan musik tradisi lewat digitalisasi tadi kan. Jadi semakin mudah sebenarnya kita untuk bisa mengenalkan ke masyarakat yang tidak hanya Kalimantan Timur, bahkan dunia. Nggak cuma Indonesia, bahkan dunia. Sangat menarik ya, dan grup band Nawasena ini sangat unik sekali.
Ya, Nah, terima kasih. dan dampaknya juga kepada musisi-musisi etnik, dampak digitalisasi itu sangat berdampak sekali karena bisa dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga di luar Indonesia. Oke, saudara, sangat menarik sekali pembahasan kita. Tentunya saja kita akan membahas topik-topik menarik lainnya. Jangan dulu kemana-mana, tetap di Sapa Kaltim setelah yang satu ini. Selamat pagi saudara, kembali lagi bersama saya Afrilia Tira dan bersama narasumber kita Bang Ardi. Tadi kita sudah membahas bagaimana sih dampak digitalisasi untuk musisi-musisi etnik di Kalimantan Timur. Oke, selanjutnya nih Bang, apa yang dapat dilakukan anak muda nih dalam mempromosikan musik etnik di era digitalisasi? Silakan. Kalau ditanya apa yang harus dilakukan, ya balik lagi, banyak sekali sebenarnya peluangnya, apalagi di era sekarang ya. Ya, seperti yang kita bilang tadi, kayak si Alif Akot tuh, dia memanfaatkan platform TikTok dan sosial media lainnya lah untuk dia bisa dikenal sebagai pemain alat musik sape. Sebelum Alif melakukan itu, Uya Morris sudah melakukannya juga, dan banyak sekali yang bisa kita lakukan ya, terutama konten. Tidak hanya melulu tentang membawakan lagu misalnya, dia bisa membuat konten dengan mengenalkan alat musiknya, menjelaskan sejarah alat musiknya, menjelaskan kebudayaan yang berhubungan dengan alat musik yang dia mainkan. Banyak hal yang bisa dilakukan, dan dengan era digital yang semakin mudah seperti sekarang, tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk musisi-musisi, band, kelompok musik tradisi itu untuk tidak mendokumentasikan karyanya. Karena sebenarnya itu yang disedihkan ya, dengan kelompok-kelompok musik tradisional. Banyak karya-karya mereka yang sebenarnya bagus dan orang pantas untuk mendengar karya itu setiap hari bahkan misalnya. Cuman sayangnya dengan keterbatasannya teknologi dulu, mereka sulit untuk bisa merekam karyanya dan lain sebagainya. Nah, dengan dimudahkannya sekarang, kelompok-kelompok ini juga bisa untuk belajar sendiri gimana caranya nge-record karya mereka, mendokumentasikannya, terus gimana caranya untuk nge-upload karyanya ke audio platform seperti Spotify, Joox, Apple Music, dan lain sebagainya. Cuman balik lagi, walaupun teknologinya itu ada, cuman memang banyak hal-hal lain yang juga bukan mempersulit ya, keterbatasan dari band itu. Ya balik lagi seperti finansial misalnya, atau ketika kita ngomongin kelompok musik yang memang benar-benar di dalamnya tuh tetua-tetua misalnya, kalau tidak ada peran anak muda untuk membantu juga akan sulit. Nah, terkait tentang masalah finansial tadi, mungkin itulah peran dinas terkait misalnya untuk bisa membantu kelompok-kelompok musik untuk bisa membantu mereka untuk mendokumentasikan karyanya begitu. Tidak hanya melulu dengan memberikan panggung, tapi di satu sisi juga harus diingat kalau karya mereka itu harusnya bisa abadi jadi milik mereka begitu. Dan upayanya sudah banyak dilakukan sebenarnya dari dinas terkait. Ya, kita ngomonginnya konteksnya sama Rinda gitu ya, dan Kaltim. Upayanya udah banyak lah dilakukan, dan di satu sisi saya juga jadi anggota lembaga manajemen kolektif. Jadi yang lagi rame tuh dibahas sama Ahmad Dhani sama Agnes Mo tentang LMK. Tradisi juga punya LMK-nya sendiri, Langgam Kreasi Budaya kalau tidak salah namanya, LKB. Jadi
pemain musik tradisi pun sekarang tidak hanya main musik tradisi saja, tapi juga bisa dapat royalti dari karya mereka. Nah, itulah kenapa jadi kelompok-kelompok musik tradisi ini juga perlu untuk mendokumentasikan karyanya. Jadi mereka bisa dapatkan royalti dari karyanya yang dibantu oleh lembaga manajemen kolektif tadi. Begitu sih. Oke, berarti selain platform TikTok, Instagram, dukungan pemerintah juga sangat berperan ya dalam Sudah pasti mempromosikan musik-musik etnik dengan musisinya. Oke, bagaimana nih Bang, musik etnik dapat berbaur dengan perubahan zaman? Boleh dijelaskan, silakan. Oke, seperti yang dilakukan Nawasena juga, ya kelompok band saya pribadi, bagaimana bisa berbaur dan bersaing mungkin ya bahasanya dengan industri musik konvensional begitu. Yang pertama adalah ya jangan sampai nggak punya karya, pertama itu. Dan ya balik lagi ketika musisi atau band tidak punya karya, mereka tidak punya identitas, sudah pasti. Jadi memang gimana caranya kita bisa bersaing adalah menunjukkan ya gimana kualitasnya kita, gimana cara kita bisa berupaya terus ada di industri musik, khususnya Kalimantan Timur ya, konteksnya saat ini. Tapi ketika kita ngomongin musik tradisional, memang kadang-kadang kita tidak hanya tidak hanya di lingkup Kalimantan Timur saja, karena memang industri musik tradisional ini atau musik tradisi ini pasarnya bisa sangat global begitu. Karena tidak menutup kemungkinan teman-teman dari Samarinda misalnya atau dari Tenggarong itu bisa main sampai ke Paris, bisa main sampai ke Belanda, dan sudah pernah dilakukan dan sudah pernah ada yang sampai ke tahap itu begitu. Jadi memang pola bersaing kita pertama memang harus dengan membuat karya, kedua menjaga konsistensinya, sejauh mana kita bisa konsisten untuk melakukan hal ini, melakukan penginovasian musik tradisi, atau bagaimana kelompok musik tradisional itu bisa bertahan di industri ini dengan karya mereka. Tidak hanya seperti yang dilakukan Nawasena untuk menginovasikan, tapi juga banyak kelompok-kelompok musik tradisional di Indonesia bahkan yang memainkan musik tradisi asli gitu. Dia maininnya beneran musik tradisionalnya dari budaya mereka, dan mereka bisa bertahan dengan memainkan musik tradisi asli itu ya. Itu yang harus dijaga agar kita bisa bersaing dengan musik-musik konvensional. Begitu sih kalau untuk pertanyaan itu. Oke, cukup menarik sekali ya pembahasan kita. Oke, sampailah kita pada closing statement. Boleh nih Bang Ardi memberikan closing statement-nya, memberikan saran dan harapan nih untuk teman-teman yang sedang merintis grup band etniknya. Boleh, silakan. Budaya memang sesuatu yang sangat luas. Peran kita sebagai anak muda adalah memang bagaimana kita bisa mempertahankan, menjaga budaya tersebut. Dalam konteks ini kesenian. Harapan saya lebih banyak lagi musisi-musisi tradisional di Kalimantan Timur, di Samarinda, di Tenggarong, bisa di Bontang, di Kalimantan Timur, dan di Indonesia bahkan. Karena musik tradisional adalah sub musik yang sangat potensial untuk bisa dikembangkan dan diinovasikan begitu. Karena musik tradisional sendiri juga adalah musik asli yang dimiliki oleh budaya kita, dari suku kita, dari bangsa kita Indonesia. Ini yang bisa sangat menjual di kalangan luar negeri, tidak hanya ngomongin tentang Indonesia saja begitu. Jadi semoga semakin banyak musisi tradisional, semakin banyak nawasena yang lain, semakin banyak musisi-musisi etnik yang bisa lebih besar lagi dari yang sudah ada sekarang. Dan semoga, ngomongin harapan ya, semoga Nawasena bisa sampai di titik yang kami impikan lah,
yang impiannya cuma kami yang tahu. Iya. Jadi nggak ada ujungnya. Kalau bisa kami main sampai Mars gitu. Nggak Oke. kepikiran kan kalian pasti. Baik saudara, itu tadi closing statement dan harapan dari Bang Ardi selaku musisi dari grup band Nawasena. Ya. Cukup menarik ya pembahasan kita mengenai bagaimana sih peran anak muda dalam melestarikan musik etnik di Samarinda ini. Oke, dengan closing statement dan harapan tadi berakhir juga pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya Afrilia Tirah dan narasumber kita Bang Ardi pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa di Sapa Kaltim berikutnya.